Perkenalkan, nama saya Selviana Melin. Saya dari Universitas Terbuka, Fakultas FKIP, Prodi S1 PGSD, Pokjar Batang Tarang, kelas D, semester 1. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3, yaitu pencaksilat, materinya pembentukan sikap. Di sini saya bersama Bapak Jarum SPD yang akan membimbing saya dalam pelaksanaan praktik ini. Selamat menyaksikan. Hari ini yaitu pencaksilat. Jadi dalam pencaksilat itu kita perlu mempelajari dasar-dasar dalam pencaksilat. Yang pertama ada yang namanya pembentukan sikap. Jadi dalam pembentukan sikap itu ada beberapa poin yang perlu kita pelajari. Pertama itu yaitu sikap berdiri. Jadi sikap berdiri itu kita pelajari ada 3 sikap berdiri. Yang pertama ada sikap berdiri biasa seperti ini, yang dicontohkan sambil mengikuti ya. Kemudian ada sikap berdiri, posisi tangannya dikepalkan di pinggang, kemudian kaki buka selebar bahu. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada sikap berdiri, tangannya dikepal, posisi tangannya di dada seperti ini. Nah itu adalah sikap berdiri. Kemudian yang kedua itu ada sikap berdiri kuda-kuda. Jadi sikap berdiri kuda-kuda itu ada beberapa jenis kuda-kuda. Jadi di sini Bapak akan jelaskan. Yang pertama itu kuda-kuda tangkang. Jadi ada di tempat, posisinya tadi kan kalau berdiri tetap tegak. Nah kalau kuda-kuda dia lutut kita ditekuk ya, kemudian posisi tangan kita mengepal di pinggang. Nah ini adalah kuda-kuda tangkang. Kemudian ada lagi yang nama dikenal dengan kuda-kuda depan. Jadi kuda-kuda depan itu kaki kanan kita salah satunya maju ke depan, kemudian tumpuan berat badan kita di kaki depan. Nah, itu adalah kuda-kuda depan. Kebalikannya adalah kuda-kuda belakang. Kuda belakang itu berarti berat badan kita bertumpu pada kaki bagian belakang. Nah, itu adalah kuda-kuda. Kemudian ada kuda-kuda samping. Jadi sama pada intinya berat badan kita pada posisi kaki. Misalnya kita kuda-kuda samping kanan, jadi kaki kita seperti ini, tumpuan berat badannya di kanan. Kemudian sebelah kiri sama ya, jadi itu adalah kuda-kuda. Kemudian ada yang namanya yang ketiga itu sikap duduk. Dalam pencaksilat itu dikenal sikap duduk. Sikap duduk ini merupakan dasar dari permainan bawah menurut ini ya. Kalau saya ambil kutip di sini menurut Ahok Iskandar. Jadi yang pertama kita langsung ke posisi gerakannya, ada sikap duduk sempok namanya. Jadi kita seperti ini duduk seperti silat, cuman kaki satunya diangkat di paha seperti ini, kemudian tangan kita tutup di tengah seperti ini. Nah ini adalah sikap sempok namanya. Kemudian ada sikap duduk biasa. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ada sikap duduk simpu namanya ya. Sikap duduk simpu itu kakinya bersimpu seperti ini. Jadi telapak kakinya duduk seperti ini ya. Jadi tangannya di sini. Nah, ini adalah sikap duduk dalam pencaksilat ya. Jadi itu adalah sikap duduknya. Kemudian yang keempat namanya ada sikap pasang. Sikap pasang itu adalah ancang-ancang kita melakukan serangan. Jadi kita pilih 2 saja sikap ancang-ancang. Yang pertama tadi kan ada sikap beranjak dari sikap berdiri biasa, kemudian kaki kiri kita di depan, jadi ancang-ancangnya seperti ini. Nah, atau tangannya boleh dibuka seperti ini ya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini adalah sikap ancang-ancang, bisa menyerang, bisa bertahan. Ini adalah sikap ancang-ancang dalam pencaksilat ya. Jadi itu saja bagian-bagian dari pembentukan sikap dalam pencaksilat. Jadi nanti mungkin bisa kita langsung praktek ya. Jadi boleh kita praktek langsung saja. Yang pertama kita praktekkan sikap siap, nanti Bapak kasih aba-aba, kalian laksanakan sesuai dengan gerakannya ya. Jadi yang pertama sikap siap 1, sikap siap 2, sikap siap 3. Nah itu adalah siap-siap. Kemudian kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang,
kuda-kuda samping kanan, kuda-kuda samping kiri. Ya, itu adalah sikap kuda-kudanya. Kemudian sekarang masuk ke sikap duduk ya. Jadi sikap duduk ya, boleh duduk dulu. Yang pertama itu duduk sempok, duduk sila, tangannya duduk sila. Kemudian duduk simpu. Ya, itu sikap duduk. Kemudian kembali berdiri. Kita masuk ke sikap pasang. Sikap pasang 1. Gimana? Ini kan ya. Sikap pasang 2. Nah, itu ya. Jadi sikap pasangnya cuma 2 dipelajari. Jadi itu tadi bagian-bagian dari teknik dasar pencaksilat, terutama dalam pembentukan sikapnya ya. Jadi dalam pembentukan sikap itu ada tadi gimana sikap berdiri, sikap kuda-kuda, kemudian sikap duduk dan sikap pasangnya. Jadi itu saja seputar materi pembentukan sikap dalam pencaksilat.